wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah, teman-teman Wakasek yang luar biasa, serta rekan-rekan guru semua yang luar biasa dan yang saya cintai serta saya banggakan. Alhamdulillah di pagi hari yang indah ini kita masih diberikan kesehatan, keselamatan, dan kenyamanan untuk kita bisa belajar atau berdialog. Alhamdulillah di pagi hari ini saya akan melakukan diseminasi aksi nyata di tugas saya Bapak Ibu yang di CGP Angkatan 10. Terima kasih banyak kepada teman-teman yang sudah menghadiri kegiatan saya ini. Mudah-mudahan kedepannya kita bisa berkolaborasi dengan lebih baik lagi. Baik, kita mulai saja dari awal ya. Di sini saya sudah menampilkan template-nya. Nama saya Muhammad Ibrahim, CGP Angkatan 10 dari SMA Negeri 1 Cigudeg. Alhamdulillah kita banyak pada angkatan sekarang yang diterima. Alhamdulillah. Ya, perkenalkan di sini fasilitator saya yang menurut saya gaul ya. Gaul, keren. Kami sepakat untuk temanya tidak formal Bapak Ibu. Jadi saya mengikuti. Ini mungkin teman-teman tahu yang pernah kita ke gunung yang luar biasa indah ya. Yang ini pengajar praktek saya Pak Ujang. Ini namanya Pak Wali itu dari Indramayu. Ya, kita lanjut teman-teman. Iya. Ya, kita ice breaking dulu ya sebelum kita masuk materi biar lebih semangat. Oke, siap? Siap. Nah, oke. Iya. Ice breakingnya apa nanti? Kalau saya bilang semangat pagi, teman-teman seperti saya. Pagi luar biasa. Itu yang pertama, nanti yang kedua kita coba lagi. Oke. Saya mulai. Saya ucapkan semangat pagi, nanti teman-teman ucapkan pagi luar biasa. Oke, siap ya? Oke, coba. Semangat pagi. Pagi luar biasa. Baik, terima kasih. Kita lanjutkan teman-teman. Speaking kita yang kedua, apakah kita konsentrasi? Ya. Dengarkan kata kuncinya. Ucapkan apa yang mohon maaf. Contoh atau tirukan apa yang saya ucapkan. Ya, apa yang saya ucapkan diucapkan lagi. Ya, kita belajar fokus. Contohnya buku bolpen. Nanti teman-teman bilang buku bolpen. Apa yang saya ucapkan itu yang diulangi. Buku bolpen. Coba kita coba ya. Buku bolpen. Buku bolpen. Oke. Bolpen ya. Nah, bolpen aja ya. Oke. Buku bolpen. Berapa buku yang saya sampaikan? Berapa buku yang saya sampaikan? Iya. Terima kasih. Kira-kira siapa yang fokus tadi? Ice breaking-nya fokus kepada ulangan apa yang saya ucapkan. Terima kasih Pak Iwan, teman-teman. Apa hanya sedikit saja. Lanjut, terima kasih kebersamaan. Ya, berarti teman-teman sudah siap untuk kita melakukan diseminasi pada hari ini. Terima kasih ya. Iya. Baik teman-teman. Berhubung tadi judulnya budaya positif, sedikit kita menyinggung apa sih ya pengertian dari apa itu budaya positif. Ya, mungkin kita bisa memberikan tanggapan. Kira-kira budaya positif menurut teman-teman apa ya? Kebiasaan Iya. yang dilakukan terus-menerus
dan berdampak secara baik. Wah, luar biasa, terutama Pak Iwan. Biasa luar biasa itu cerdas sekali Pak Iwan, terima kasih. Ya, ya. Kebiasaan yang dilakukan secara kontinu atau terus menerus dan berdampak hal yang lebih baik. Terima kasih Pak Iwan. Luar biasa. Yang lain silakan mungkin boleh kalimat sendiri. Mungkin Pak Adit kira-kira apa? Budaya positif menurut versi Pak Adit silakan. Ya, terima kasih Pak Baim. Ya, Jadi budaya positif menurut saya adalah hal yang selalu dilakukan dan hal itu adalah hal yang baik. ya, terima kasih Pak Adit, luar biasa dan terutama terus dulu. Ya, kita lanjutkan ya. Apa yang kita sampaikan itu bagus, benar semua. Pak Iwan, Pak Adit, teman-teman luar biasa ya. Sekarang coba kita samakan persepsi kita apa sih budaya positif menurut versi KBBI. Menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, budaya adalah suatu yang sudah menjadi kebiasaan, yang sudah sukar berubah, atau kebiasaan baik yang sudah ada di suatu tempat. Oke, muncul pertanyaannya, menurut teman-teman semua, apakah kita sudah melakukan budaya positif di sekolah ini? Sudah, sebagian besar sudah. Sudah ya, sebagian besar ya. Oke, nanti kita ya yang suka atau suka. Kita lanjutkan. Budaya positif bisa kita artikan juga atau dapat kita artikan bahwa budaya positif adalah sesuatu kebiasaan positif atau kebiasaan baik yang sudah tertanam atau terwujud di suatu tempat. Baik. Apakah sudah ada kita melakukan budaya positif di sekolah ini? Sudah. Coba salah satunya mungkin Pak Leo, budaya positif kita yang sudah kita laksanakan mungkin 5S. 5S ya. Ya. Bisa disebutkan Pak? Senyum, sapa, salam, sopan, santun. Ya, terima kasih Pak Leo. Oke. Apakah ada kegiatan lain? Ada Pak, Ya, silakan Bu Nanti. yang saya tahu dan kita sudah terapkan maka di sekolah ini selain dari 5S, budaya disiplin ya, disiplin waktu, disiplin terhadap tata tertib yang berada di lingkungan sekolah. Kemudian untuk sisi yang terkait dengan keagamaan, kita ada sholat duha ya sudah membudaya. Terus kalau sholat zuhur berjamaah mungkin masih berproses. Dan untuk tadarus ya, tadarus Al-Quran kita sudah lama dilakukan di sekolah ini. Terima kasih Banti. Dalam sekolah kita ini, ya, Bu Titin mungkin kegiatan kita mungkin yang sudah kita tetapkan, kita agendakan selama seminggu itu apa ya? 5 harakat. Oh, harakat ya. Ya, Harakat itu kepanjangan dari apa ya? Harakat hari karakter. Ya benar ya. Oke. Harakat yang pertama kita tuh pada hari Senin. Yang Selasanya apa ya? Upacara. Selasanya literasi, budaya literasi. budaya literasi. Selanjutnya Yang ketiga Rabu. Kalau hari Kamis apa ya? Apa ya? Terus kebersihan, Kebersihan. Yang hari Jumat sholat duha. sholat duha. Oke. Saya mau tanya, apakah menurut teman-teman hari karakter itu sudah menjadi budaya positif kita? Belum maksimal. Belum maksimal. Sudah, tapi belum maksimal. Oke, terima kasih. Karena baru berjalan 1 tahun. Iya, luar biasa. Tapi menurut saya itu juga udah suatu kolaborasi yang baik ya. Iya. Butuh support yang bagus, kolaborasi. Tinggal kita dukung lagi ya. Terima kasih kepada teman-teman khususnya di Keisoan. Mari terima kasih. Baik teman-teman, kita lanjut ya. Yang sudah tadi kita lanjutkan. Mengapa penting membangun budaya positif? Emang kalau enggak kita buat budaya positif di sekolah kita, apa yang terjadi? Coba, apa penting? Nah, di sini kita lihat membangun budaya positif adalah suatu hal yang penting karena dapat membantu meningkatkan kesejahteraan, kebahagiaan kita bersama, dan kinerja individu dan kelompok, menciptakan lingkungan yang mendukung dan aman, serta membangun hubungan yang sehat dan harmonis di antara anggota komunitas.
Intinya kan menurut saya teman-teman di sini yang hubungan yang sehat adalah harmonis di antara anggota komunitas. Bagaimana kelemahan kita masing-masing, bagaimana kelemahan saya bisa ditutupi oleh teman yang lain. Istilahnya inquiry apresiatif nanti kita tingkatkan. Setiap orang mempunyai kekuatan positif. Kekuatan negatif orang itu yang kita kurangi, kita hilangkan untuk mewujudkan suatu kebersamaan yang baik. Ya. Kita lanjut ya teman-teman ya. Iya, seperti itu ya. Lanjut. Nah, pada kesempatan ini kita kerucutkan teman-teman, biar pembahasan kita tidak terlalu meluas, biar kita fokus. Di sini saya menguraikan bahasan yang untuk kita bahas pada hari ini. Yang pertama nanti disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua teori motivasi hukuman penghargaan tiga keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, restitusi, 5 posisi kontrol, dan keenam restitusi atau segitiga restitusi. Baik, kita lanjutkan. Disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kita lanjut. Disiplin. Menurut definisi budaya, disiplin menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapat kepatuhan. Disiplin. Pak Iwan memberikan suatu contoh aturan yang baik, sholat Jumat berjamaah biar tidak di luar, maksudnya untuk memberikan disiplin kepada anak-anak kita. Pentingnya sholat berjamaah, walaupun pada kenyataannya kita butuh kendala ya, tidak apa. Menurut Ki Hajar Dewantara, mungkin teman-teman sudah tahu, sudah jelas, apalagi teman-teman yang bersejarah, siapa itu Ki Hajar Dewantara. Mungkin sedikit 2 kalimat mungkin saya mohon tanggapan dari Pak Leo, singkat aja 3 kalimat. Bagaimana kalau Ki Hajar Dewantara menurut yang Pak Leo pahami? Terima kasih. Ini dari sisi sejarah. Di sudut pandang saya, Ki Hajar Dewantara itu dari orang biasa saja, tapi beliau itu adalah orang yang memiliki kecenderungan kritis ya terhadap sesuatu, sehingga memunculkan sebuah ide gagasan tentang pendidikan, dan sekarang dijadikan dasar kurikulum merdeka dalam penerapannya di sekolah-sekolah karena kekritisan dan intelektual dari Ki Hajar Dewantara itu. Ya, terima kasih banyak beliau. Kita beri dulu, luar biasa. Terima kasih teman-teman filosofinya ya. Lanjut, disiplin berasal dari bahasa Latin, disiplina yang artinya belajar. Ini menurut yang ilmuwan Gosen ya. Jadi ternyata teman-teman kalau kita lihat berbagai bidang ilmu, kita sering mendapatkan bahasa Latin itu mendominasi semua ilmu pengetahuan. Contohnya misalnya di unsur biologi, misalnya Hibiscus racinensis, bunga kembang sepatu, Musa paradisiaca, misalnya pisang, misalnya Tamarindus indica, jahe, sampai segitu luasnya teman-teman. Bahasa Latin ini begitu mendominasi, mungkin sejarah budaya kita terdahulu. Mungkin kita bertanya nanti ke guru sejarah, mengapa begitu mendominasinya bahasa Latin ini kepada semua sektor pendidikan, luar biasa. Menurut saya ini luar biasa teman-teman. Bahasa Latin itu begitu wahnya mewarnai sains in the world, di dunia kita ini. Contoh seperti misalnya bahasa Latin misalnya ora et labora, ya, mensana in corpore sano. Itu bukan bahasa Indonesia teman-teman. Itu mungkin bukan bahasa Melayu, tetapi bahasa Latin. Oke. Kita lanjutkan. Disiplin positif. Jadi disiplin, kita kembangkan dengan positif. Ada tambahan akhirnya positif. Salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan, kita garis bawahi bertujuan, untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan atau reward, ancaman atau hukuman. Jadi intinya disiplin positif ini memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan, ancaman atau hukuman. Dengan kata lain, teman-teman ada yang mau ngasih tanggapan? Sadar diri. Sadar diri, terima kasih Wanti. Berarti sadar diri.
bukan dari orang lainnya. Kalau kita istilahkan sadar diri dari seseorang, dari diri dia sendiri, apa istilahnya? Motivasi intrinsik. Terima kasih, luar biasa. Kita lanjutkan. Nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan. Kita garis bawahi teman-teman, kebajikan, nilai-nilai. Nilai-nilai kebajikan itu dalam versi tekstualnya adalah nilai yang disepakati bersama. Kita sepakati bersama. Berarti kalau tidak sepakat, tidak menjadi kebajikan bersama. Lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun budaya. Jadi nilai-nilai kebajikan itu tidak melihat apakah dia beda latar belakangnya, apakah kaya, apakah miskin, apakah ganteng, apakah pas-pasan seperti itu ya. Oke. Nilai-nilai yang dianggap baik dan diinginkan oleh setiap individu maupun masyarakat. Oke. Saya mau tanya nih kepada teman-teman ya. Terlepas dari apa yang ada di sini, menurut teman-teman nilai-nilai kebajikan itu apa aja? Tolong menolong ya, Andri. Pagi, terima kasih. Ya, tolong menolong, terus kemudian empati, ya. terus kemudian juga mungkin bekerja keras juga termasuk seperti itu ya. Dan Bu Titin bisa melanjutkan. Menambahkan nilai-nilai kebajikan kepada ilmunya. Gotong royong bisa juga ya. Gotong royong, kemudian saling menghargai ya. Adit? Peduli terhadap sesama. Terima kasih Pak Ibu. Jujur atau integritasnya baik ya. Ya, Kerja keras. oke, satu kata saja. Sudah semua. Sudah semua ya. Terima kasih. Ya, kita lanjutkan. Belum nilai kebajikan itu sangat banyak luas. Ya rekan-rekan, kita konteksnya di sekolah, lembaga pendidikan atau institusi pendidikan. Kita kerucutkan Pak Iwan. Nilai kebajikan yang universal kita sederhanakan sekolah kita. Kita sepakatin sekian banyak nilai yang baik, kita fokuskan kepada bagaimana untuk nilai-nilai itu berpihak pada murid atau peserta didik. Kita ambil contoh simpel kalimatnya, ada dalam profil pelajar Pancasila. Apa itu? Kita lihat di sini. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Itu yang pertama. Kebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif dan benar etis. Semua yang rekan-rekan sampaikan tadi benar semua. Masuk ya. Masuk semua. Luar biasa. Kita berapas dulu. Kenapa dengan profil pelajar Pancasila? Inilah dasar kita dalam membentuk karakter generasi penerus kita yang kita cita-citakan. Seperti itu. Ya, kita lanjut, teman-teman. Kita masuk kepada bab berikutnya, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, restitusi. Ya, baik. Di sini kita membeberkan atau kita menyampaikan ada 3 motivasi secara umum menurut ilmuwan Kohn. Ya, dia menyampaikan seperti ini. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi peserta didik atau kita sendiri sebagai guru dalam mengikuti suatu kegiatan guru bisa saja. Apakah Pak Ibrahim itu mengikuti suatu kegiatan sekolah itu? Apakah untuk menghindari ketidaknyamanan dari teman-teman? Cek Sunda namun diomongan. Apakah memang niat saya itu untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi kita, biar dianggap guru yang baik, biar dianggap mungkin PNS yang baik? Kita kembalikan ke diri kita sendiri ya. Apakah untuk menghargai diri sendiri? Ya. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Apa yang akan terjadi jikalau Pak Ibrahim
tidak ikut upacara bendera. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya ikut upacara bendera? Apakah biar dibilang guru yang baik? Apakah biar dibilang mungkin rajin? Apakah ini untuk menghargai diri saya sendiri? Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya? Pak Ibrahim akan menjadi guru seperti apa apabila saya ikut upacara dengan teman-teman? Ya, kita bisa lihat apabila saya melakukan untuk menghindari ketidaknyamanan, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari teman-teman yang lain, berarti saya masih masuk motivasi eksternal. Berarti seorang Pak Ibrahim masih membutuhkan motivasi dari orang lain. Kapan sadar dirinya? Ya, oke. Apabila saya ingin mendapatkan imbalan dari orang lain atau penghargaan, biar dibilang guru yang baik, biar dibilang mungkin imam yang baik, apakah niat saya sudah baik? Apakah saya ikhlas lillahi ta'ala? Kembalikan kepada diri saya. Oke, motivasi internal. Jikalau saya sudah mulai berpikir, saya akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi yang terbaik. Muncullah motivasi internal dari diri saya sendiri. Muncullah motivasi internal dari diri seseorang tersebut. Ya. Bisa dipahami teman-temannya? Ya, luar biasa. Sampai di sini mungkin ada yang mau ditanggapin atau silakan Pak Leo, luar biasa atas tanggapannya. Silakan Pak. Terima kasih Pak. Izin bertanya terkait dengan motivasi perilaku manusia. Kebanyakan kan kita motivasinya masih eksternal nih. Iya. Bagaimana memunculkan motivasi internal tanpa dipaksa, tanpa disuruh, tapi kita bisa menyadari itu bahwa ini itu penting gitu loh Pak. Itu bagaimana? Mungkin saya secara pribadi juga masih kurang tentang hal ini Pak. Terima kasih. Terima kasih pertanyaan yang luar biasa. Oke, sebelum saya menjawab, mungkin ada tanggapan dari teman-teman yang lain. Bagaimana munculkan motivasi internal dari diri seorang? Intinya Pak Leo ya. Ya, silakan Bu Andi. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Ya. Mungkin salah satunya untuk bisa membangun motivasi internal itu juga kita harus tahu tujuan dari apa yang akan kita lakukan gitu. Jadi supaya kalau kita tahu tujuannya itu baik untuk kita, pasti kan tadi kita ingin menghargai diri kita sendiri gitu kan. Sehingga mungkin kita pada saat menanamkan apapun termasuk ke diri kita ataupun ke orang lain, khususnya ke para murid, Ya. kita sampaikan tujuan baik dari kegiatan itu apa gitu. Dan niatkannya bukan untuk mendapatkan pujian dari orang lain, tapi untuk menghargai diri kita supaya menjadi lebih baik. Dengan tercapainya tujuan tersebut berarti kan kita akan menjadi lebih baik gitu. Kalau menurut saya sih, dan itu pernah dicoba juga dan alhamdulillah ya, walaupun tadi butuh proses untuk muncul motivasi internal ya. Iya. Ya, terima kasih. Mungkin salah satunya. Mohon tanggapannya mungkin Pak Iwan. Pengalaman yang luar biasa. Iya. Terima kasih Pak Iwan, Pak Baim. Intinya kalau dari semua dasarnya adalah kepada keyakinan pada diri sendiri. Yang pertama penguatan akidah mungkin ya. Akidah lebih kepada keagamaan masing-masing. Karena kalau menyadari itu semua sudah terbentuk di sana. Nilai-nilai kehadiran Tuhan dalam setiap sikap itu yang paling pokok yang kita usahakan hadir. Saya mempelajari bagaimana budaya di contoh di Bali ada satu desa bisa mendapatkan segala sesuatu terbuka, tapi mereka kalau saya tanya kenapa kamu tidak mencuri, takut karma, itu bahasa begitu. Jadi taruh motor, naruh barang dimanapun, bahasa takut karma itu yang mereka hadirkan. Begitupun kita yang belum, termasuk pribadi kita semua, saya juga belum bisa menghadirkan itu dalam kehidupan sehari-hari. Ya, Terima kasih Pak. luar biasa. Kita beri aplaus dulu kepada teman-teman. Terima kasih Pak Leo. Saya mencoba menjawab dari versi saya Pak Leo ya. Mudah-mudahan teman-teman tidak puas untuk kita kedepannya lebih belajar lagi. Menurut saya pribadi Pak Leo, bagaimana memotivasi internal dari diri seseorang? Kalau saya pribadi berusaha melakukan persuasif kepada dia. Saya dekatkan dia, saya mencoba
tahu bagaimana dunia dia, biar saya bisa mengambil langkah-langkah. Contohnya, anak, saya langsung contoh konkret saja ya. Anak misalnya yang tadinya tidak, contoh biasa aja, contoh push up dalam mapel saya ya, dia tidak termotivasi untuk bisa. Saya dekatkan. Nah, kamu tahu nggak sebenarnya fungsi push up itu? Kan katanya kamu mau memperkuat otot lengan, dalam bahasa Latinnya bagaimana untuk bicep dan tricep kamu gitu kan? Oke. Dia kan, oh iya Pak, saya pengen tahu gimana Pak. Saya mau buktikan kalau di hadapan dia gini loh nak, contoh mungkin push up yang baik. Oh seperti itu Pak ya. Jika kamu nanti akan mempunyai suatu masalah, silakan tanya Bapak, silakan japri saya berikan nomor HP saya ke dia Pak Leo ya. Dia mungkin merekam, Pak apakah seperti ini gerakan yang baik? Saya komentarin, ya bagus. Dan selalu saya tanyakan perkembangan dia, apakah ada kemajuan dari yang tadi tidak mau push up, motivasi internal lemah rendah, bertahap jadi 2, jadi 5, 10, lama-lama akan mencapai target yang diinginkannya ya. Itu mungkin contoh sederhana. Kalau saya pribadi, mungkin teman-teman dengan pengalaman yang berbeda ya, memotivasi internal itu, saya coba mendekatkan dia dulu. Saya masuk ke dunia dia, apa yang dia butuhkan, itu yang saya dekatkan, itu yang saya ambil metode praktisnya seperti itu. Terima kasih Pak Leo. Mudah-mudahan jawabannya tidak puas, untuk kita berdepannya bisa menambah pengetahuan lagi. Kita lanjutkan teman-teman. Ya, di sini jujur teman-teman, membaca materi ini membuat saya tadinya berpikir keras, bahkan bingung dan aneh Pak Iwan. Kenapa? Bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman, dorongan eksternal, dan akan ada faktor ketergantungan. Beberapa dampak dari pemberian penghargaan, intinya nanti di slide berikutnya nanti akan saya kupas. Kenapa bisa seperti itu? Ternyata selama ini saya keliru Pak Andri. Ternyata tidak selamanya penghargaan itu baik. Kita lihat sikon. Dalam agama kita mungkin niat kita baik, tapi caranya salah, tidak tepat ternyata begitu. Nanti kita bahas teman. Ini semua saya pribadi ya. Apa saja pengaruhnya? Yang pertama, pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan menghukum, penghargaan mengurangi ketepatan. Nanti kita fokus ya. Penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hubungan. Lanjut. Kenapa bisa seperti ini? Penghargaan menunjukkan kualitas. Loh, bukannya penghargaan itu bikin orang bahagia dan orang yang berkualitas Pak Ibrahim? Nanti kita jabarkan ya. Penghargaan mematikan kreativitas, penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Baik, teman-teman, di sini kita berfokus yang akan saya kupas sedikit di bab atau di item yang ini. Penghargaan merusak hubungan. Merusak hubungan. Kenapa ya? Penghargaan kok merusak hubungan sih? Oke. Ini menurut saya hal yang sangat menarik bagi saya pribadi. Terkaget, kok bisa sih? Niat saya baik, ternyata salah ya. Waduh, jangan-jangan. Oke, kita lanjutkan. Yang dihargai memang mendapat penghargaan. Iya. Tapi temannya yang nggak dihargai. Iya. Mari kita coba ya, kita jabarkan. Di sini nih. Di sini teman-teman. Ketika seorang diberi penghargaan atau dipuji di depan orang banyak, kita garis bawahi lewat di sini ternyata nih. Maka yang lain akan merasa iri, dan sebagian dari mereka akan tidak menyukai orang yang diberikan penghargaan tersebut. Intinya mungkin kita menghindari orang jadi penyakit hati ya, jadi hasad ya. Yang tadinya saya memberikan hadiah sewaktu dia selesai ngaji, membaca di lapangan, berarti dia dapat orang banyak. Niat kita menghargai dia Pak Andri ya, terima kasih bacanya bagus, hafalannya banyak kan, Pak Iwannya 3 juz itu tadi. Ternyata kita lupa, saya lupa Pak Iwan, saya lupa Pak Leo, bagaimana perasaan teman-teman di lapangan yang lain. Nih, kayaknya kita sadar tak sadar ya teman-teman. Ya. Selanjutnya, niat kita baik loh ternyata, tapi dampaknya kita kurang berpikir bijak ya. Ini dalam pendapat pengamatan dari Kon tadi ya.
kita nanti bisa berkolaborasi, berikan tanggapan, lihat seperti apa sih penghargaan yang cocok diberikan. Oke. Yang ini selanjutnya teman-teman, jika seorang guru sering memberikan penghargaan kepada murid-muridnya, nih besar kemungkinan murid-muridnya termotivasi hanya untuk menyenangkan gurunya. Mereka tidak akan bersikap jujur kepada guru tersebut. Intinya mungkin segala cara dilakukan biar mereka senang dengan Pak Leo. Wah, totalitas mengajar luar biasa, care kepada anak, bagaimana anak yang tidak hadir kita tanyakan dan lain sebagainya. Di sini mereka tidak akan bersikap jujur kepada guru tersebut. Ini kita bayangkan sifatnya general ya, sifatnya umum teman-teman. Nanti kita bisa kolaborasikan lagi. Penghargaan menciptakan persaingan di dalam kelas, persaingan. Dan ternyata persaingan menciptakan kecemasan, cemas. Wah, si eta deui kurang ira. Ya benar ya? Iya Pak. Ya Pak Iwan ya? Ternyata persaingan menciptakan kecemasan. Ternyata saya baru sadar Pak Iwan. Saya teringat banget. Pernah program sekolah dibuat, guru diberikan penghargaan kepada mungkin Pak Eskul itu Pak Aditya, kepada guru-guru. Saya ingat banget. Seorang kata-kata dari teman Wakasek kesiswaan, menurut saya luar biasa. Beliau ada di sini, saya teringat. Kalau seperti itu, Pak Baim, Bang, si eta deui nantinya. Nanti bagaimana perasaan orang lain? Ternyata beliau telah nyampe level ke situ. Saya belum nyampai kesadaran seperti itu. Luar biasa. Ya, terima kasih Pak Iwan, itu menyadarkan saya. Tidak selamanya niat kita itu baik, ternyata dampaknya kayak berbeda. Di sini teman-teman, di sini sampai dari persaingan di dalam kelas, dan persaingan itu menciptakan kecemasan, cemas. Aduh, nanti kambuh lagi GERD-nya, nanti kambuh lagi mahnya, kepikiran. Aduh, PR gini, ya. Mereka yang percaya bahwa mereka tidak memiliki kesempatan untuk mendapatkan penghargaan akan berhenti mencoba. Ah udahlah, aku mah apa tuh? Bisa-bisa si eta deui. Ya. Bubuk rangginang. Aku mah hanya bubuk rangginang. Seperti itu ya. Gitu Pak. Di sini menyadarkan saya Pak Adi. Aduh, banyak hal yang harus kita pelajari lagi. Apakah yang sudah bijak? Tidak cukup menjadi guru pintar saja. Mungkin orang banyak pintar, tapi apakah sudah bijak teman-teman? Nanti ini sangat memukul hati. Oke, untuk pertanyaan atau gambaran singkat ya. Hukuman konsekuensi. Oke, sebelum kita beralih ke sini, saya mau nanya versi kita masing-masing. Hukuman itu apa sih pengertiannya dan konsekuensi itu apa? Sebelum kita nanti menjabarkan materi yang lebih detail. Menurut Pak Andri ya, hukuman itu apa secara definisi yang Bapak pahami dan konsekuensi itu apa? Mohon tanggapannya Pak. Terima kasih daripada kesempatan yang diberikan. Menurut saya kalau yang namanya hukuman itu adalah akibat ketika dia melakukan sesuatu atau dampak dari ketika dia melakukan sesuatu yang salah gitu, yang memang harus dia terima ya. Tapi kalau konsekuensi itu adalah sebetulnya mirip dengan hukuman, tetapi di situ dia lebih ada kesadaran pada dirinya sendiri. Artinya gini, ketika dia dapat hukuman, belum tentu dia tuh menerima dengan hukuman yang dia terima, seperti itu. Ya, tetapi ketika konsekuensi sih sebetulnya mirip dengan hukuman, tapi dia dengan kesadaran sendiri dia menerima bahwa itu memang adalah kesalahan dia, seperti itu. Itu menurut saya. Terima kasih banyak Pak. Kita beri persilut pada teman-teman. Oke.
Saya setuju dengan pendapat Pak Andri secara bahasa kita sederhana ya, teman-teman ya. Terlepas bahasa definisi, by definition dalam Google itu pendapat para ilmuwan, jangankan kita teman-teman, ilmuwan yang 10 juga berbeda pendapat dalam mendefinisikan suatu hal ya. Baik kita lanjutkan. Di sini kita bisa lihat hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Suka nggak suka, kita nggak sadar orang kita beri hukuman itu ternyata nggak nyaman di hatinya, ternyata sakit banget dia, kita hukum. Kita mungkin melihat dari sudut pandang kita gitu ya. Konsekuensi sesuatu harus terjadi. Oke, membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu lama. Membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Kita bisa compare, kita bandingkan di sini ya. Anak membenci kedisiplinan dari hukuman yang kita berikan, cara yang tidak pas, ternyata membuat mereka benci dengan disiplin yang malah kita sampaikan, kita terapkan. Di sini anak menghargai disiplin, hasil dari konsekuensi anak dari menghargai disiplin karena kita libatkan dia sadar, oh iya ya, udah ada peraturannya, saya langgar, inilah konsekuensi yang akan saya terima akibat saya melanggar, seperti itu ya. Paksaan, terpaksa, push up kamu 50 kali, Pak saya nggak suka, udah push up 50 kali, dia terpaksa, nggak nyaman karena takut pada guru, takut pada kita, nggak dikasih nilai, nggak naik kelas gitu ya, dia melakukannya gitu Pak ya. Oke. Ini stimulus tanggapan, ada respon, ada menanggapi, aksi, reaksi. Kita bisa mungkin lihat di hukum Newton juga ya. Mendorong anak menyakiti diri sendiri, mendorong anak agar mudah menyelesaikan diri. Dampak imbas dari konsekuensi inilah yang akan berbekas pada diri anak. Dampak dari hukuman inilah yang akan berbekas dalam diri anak teman-teman. Konsep dirinya jadi buruk, malah persepsi dirinya jadi rendah, dihukum baik sama Pak Baim, carikan baik sama Pak Iwan, dihukum mulu sama Bu Antin ya. Jadi udahlah aku apa tuh gitu ya. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, anak belajar untuk mematuhi peraturan, marah-marah, merasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai, kehilangan hak, dibuat tidak nyaman. Ini ada persamaan sedikit, diasingkan untuk sementara. Intinya hukuman itu berdampaknya lebih buruk daripada konsekuensi. Kenapa? Konsekuensi itu anak itu sadar dia itu melakukan kesalahan dan inilah efek dari yang dia melanggarnya. Kurang lebih seperti itu. Untuk definisi lengkapnya kita bisa tanyakan kepada para ahli. Oke, kita lanjutkan teman-teman. Oke, kita akan guru. Sepertinya kita sering nih teman-teman melakukan ini. Ini saya sering sewaktu SD, malas, nggak ngerjain PR, mencatat 100 kali dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah. Jadi kita masih ingat kan teman-teman, kita sering menulis di buku tulis ya. Ada yang pernah ngalamin kan? Setelah saya belum pernah. Bukan jelasin. Pak Adit mungkin pernahkah? Pernah di SD. Saya di SD kelas 4 ini Pak Andri. Iya. Saya belum pernah. Wah, luar biasa. Pada banyak semua ya. Bu Titri mungkin kayaknya tidak mengalami ini kayaknya. Pada rajin semua. Mungkin saya, Pak Adit, Pak Yul apakah pernah mengalami ini? Kita bertiga ya. Saya tidak akan pacaran lagi. Oke. Silakan teman-teman dibaca dulu. Kata kuncinya saya berikan tadi. Apakah nanti kita isi, nanti kita tempelkan di sini. Saya kasih nanti stick note, isi mungkin nomor 1 apa nomor 7 ya. Ya kayak gitu. Nanti kita lihat jawaban kita itu dengan jawaban yang ada di mungkin di apa? Di LMS atau di modul ini. Benar salahnya tidak masalah, hanya perbandingan untuk kita ya. Oke, biar tidak jenuh saya coba bagikan dulu ya. Di bagi yang nggak punya pulpen saya pinjamkan. Saya yang bawa. Ya nanti bisa lihat. Mungkin teman-teman bisa bantu. Ya. Silakan. Satu orang mungkin terserah ya. Jadi berarti ada 7. Tiap orang 7 lembar ya.
buat itu deh. Nomor satu aja. Kan nanti diisi ya, nomor 1 apakah hukuman dia tempel gitu ya. Tapi terserah harus gimana. Ya, gimana? Coba. Mungkin 7 dapat 7. Ya. Terus ditulis nama di sini. Iya, Nama namanya. kita. Nanti kalau misalnya saya nih, Iya. satu hukuman berarti ini tempel di hukuman. Hukuman, ya. Bisa mau Siapa itu 7 hukuman? misalnya konsekuensi berarti saya tempel di konsekuensi. Ya. Aja ya. Kasih nama aja. Ya. Ini 7 berarti orang. Itu juga ya. Tujuh enggak. Nah, Kasih nama nih. Kasih nama semua. nggak apa-apa nggak usah kasih nama terserah. Itu bisa kita lihat berapa jumlah yang berapa orang kira-kira yang banyak benarnya. Kita aja. Bisa pakai nama ya. Bisa pakai nama. Nama ada tinggal tempel Bebas aja. aja. Rahasia. Iya. Nomor 1, 2, Ya, contoh ya, contoh teman-teman ya. Mana ganti? Misalnya Pak Adi memilih mencatat apakah itu nomor 1 itu di situ hukuman atau konsekuensi, nanti kita tempel di sini ya. Oke, saya dulu ya. Ya, diisi dulu, saya kasih waktu dulu. Isi. Siapa? Diisi Nomor satu kalimatnya. apa? Nomor 1 Tempel aja berapa? apa jawabannya, hukuman apa konsekuensi. Tinggal tempel. Tinggal tempel aja. Iya, maksudnya ditulis dulu ya. Jawabannya gitu ya. Ditulis dulu. Nomor 1 hukuman atau konsekuensi tempel gitu ya. Iya. Paham? Bisa dipahami teman-teman? Iya. Tulis nomornya dan jawabannya. Silakan saya kasih waktu. Nomor 1 saya gedein bayarnya. Bacain bang. Ya. Nomor 2 sama 7 kayaknya sama. Apa yang tadi aja loh, yang kecil, yang Kecil aja. Mencapai Pencatat. Ganti kertas tugas. hukuman. Pinjam pulpennya dong. Nomor 2 apa? Nomor 26 ini. Jadi apa pulpennya? Jadi apa? Nomor 2 lari mengelilingi lapangan basket 2 kali. Kan ada pulpennya. Karena terlambat ada di sekolah. Menurut versi Pak Iwan ini hukuman apa konsekuensi? Ah, seperti itu. Terus Nomor 3 Makin banyak dong. murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Apakah menurut kita ini hukuman apa konsekuensi? Nah, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Apakah cukup stok notnya teman-teman? Iya, semuanya jangan lupa itu semuanya. Oke, 5. Udah. ya silakan biar rapi. Mungkin dimulai dari Pak Iwan saja, ditempelkan. 45 itu. Ada 3, 4, 5, 6, 7. Baru Enggak. baru 4 bang. Ya, enggak santai saja. Nomor 5 apa bang? Nomor 5 saya bacakan ya. Hati-hati. Nomor 5 itu membersihkan tumpahan air di meja. Karena kesenggol pas saya belajar. Jadi saya ingin punya teman saya apakah saya ganti. Nah, Oke, nomor 6. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah. Seharian. Karena tidak mengenakan sepatu hitam, berarti dicopot sepatu nanti. yang 7. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Yang tadi kan basket 2 kali tidak dibilang maaf PJOK-nya. Ya. Silakan. Biar kita gerak dikit. Boleh jalan. Silakan. Barang-barang apa sih? Ya. Oh, itu ngumpulin dong. Saya soalnya udah mau ke atas ya, bilang kalian ya. Saya salah ini. Oh. Salah nulis. Boleh yang di depan. Nah, Ini gitu balik kan. Salah nulis. Tidak apa-apa, Bu. Tidak kita lagi apa-apa. sudah. Tujuh. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Mengelilingi lapangan. Ya, Hukuman. apa? Dari Biar seru. mau murid kita Nomornya Pak Iwan. saya emang nggak nulis. masker Tidak sekolah. apa-apa. Hukuman. Tidak perlu. Nomor Nomor 2 hukuman. 3. 3 marker. Hukuman. Nomor 4. Menggantikan kertas sama Hukuman. ya. Konsekuensi. Kesamaan. Mantap. Pak Iwan cocok nih CGP kayaknya.
murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu. Pada jatuh loh. Sepatu hitam. Menerima Hukuman. konsekuensi. Hukuman CF. Oh, nanti di foto. Iya, menerima konsekuensi lah. Berapa? 6 Mana ya tulisan mana? itu roh. Nomor 6. Murid mengenakan sepatu hitam, murid mengenakan sepatu hari Di sekolah seharian. hukuman. Laporan pada itu konsekuensi. Ada nomor pulpen. Konsekuensi. Terus Pak Baim, murid cerita. Mungkin yang lain bisa dilihat dulu ya. Nomor 4. Ya. Tahun tadi harus konsekuensi. Nomor 4 tadi menggantikan kertas. Konsekuensi. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Ya, kita aja ditambah aja. Makasih banyak. Kabur. Iya. Pak, itu dulu. Kenang-kenangan kita begitu di foto ini ya teman-teman. Iya. Kasih Badi. Bang, Ya. saya izinnya bantuin santri ya. Terima kasih. Sini lagi ya, guys. Oke. Aku sedikit, Bang. Bisa nyusul ya. Sebenarnya mas semua sedikit atau bukan ini siapa bentar dong sampai seksi dulu. Soalnya nanti kasihan beberapa hari sini. Pak Leo biarin aja di sini ya. Ya. Jangan dibiarin. Ya. Silakan Bapak sambil di menit. Baik teman-teman, kita lihat ya untuk memang kita lihat jawabannya, mudah-mudahan banyak yang nyambung. Ya, pertama hukuman, konsekuensi. Ya, kira-kira rekan-rekan setelah kita lihat di jawabannya, apakah ada yang dengan semua? Saya salah satu Pak, Oh, yang mana ya, Pak? yang nomor Nomor 7. Nomor 7 ya, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Oke. Itu Konsekuensi dalam hal ini karena nyambung ada relevansinya antara lari dan pelajaran PJOK. Berarti sebelumnya ada kesepakatan yang dibuat antara gurunya dan anaknya. Oke, ini hanya konteks general ya. Oke, terima kasih teman-teman. Kita tepuk dulu. Luar biasa. Kita lanjutkan keyakinan keras. Oke, keyakinan keras. Oke, di sini keyakinan keras adalah setiap tindakan atau perilaku yang kita lakukan di dalam kelas dapat menentukan terciptanya sebuah lingkungan positif. Perilaku warga kelas tersebut menjadi sebuah kebiasaan, yang akhirnya membentuk sebuah budaya positif. Keyakinan kelas yang kita buat positif, untuk terbentuknya budaya positif perlu ada yang namanya kesepakatan bersama dalam kelas, dan kemudian pada akhirnya akan menjadi keyakinan kelas. Jadi urutannya ada yang bisa menanggapi mungkin Bu Nenek? Apakah kita buat kesepakatan dulu, peraturan dulu, apakah keyakinan kelas dulu? Silakan mungkin tanggapannya. Dari kalimat ini bisa mungkin ditanggapi. Ya baik Bapak Im. Terima kasih. Menurut saya, mudah-mudahan benar ya Pak. Apa apa? Jadi yang dibuat pertama itu kesepakatan dulu dari anak-anak, apa yang diinginkan oleh anak-anak supaya di kelasnya nyaman gitu ya Bu. Ya Pak. Baru nanti setelah itu dikelompokkan kalimat-kalimatnya yang sama disatukan gitu. Baru nanti dibuat jadi sebuah keyakinan. Mungkin itu. Baik, terima kasih. Kita beri apresiasi kepada Bu Nenek ya. Kita lanjutkan ya nanti. Oke. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Ya, coba kita lihat. Penjelasan. Suatu keyakinan yaitu nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal. Universal kita garis bawahi umum sifatnya, tidak melihat ras, suku, bangsa, agama.
yang disepakati bersama secara kebersamaan, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Oke, menurut Gosen, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seorang dari dalam, memotivasi secara intrinsik. Seorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Jadi sini kita bisa ambil mungkin kalimat sederhana. Peraturan tertulis itu cenderung datangnya satu arah, misalnya dari pihak tertentu, dari gurunya saja, dari mungkin dari sekolah saja, tanpa melibatkan anak untuk memunculkan motivasi intrinsik dari anak. Daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna, ya. Kita lanjutkan. Pembentukan keyakinan sekolah atau kelas. Di sini kita bisa lihat tergantung konteksnya teman-teman. Apakah kita ranahnya kelas dulu, apakah nanti beranjak ke level yang lebih luas itu sekolah. Oke. Bersifat lebih abstrak, tidak konkret. Berupa pernyataan universal, yang umum di bahasanya, ya. Pernyataan dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak di sini kita paham. Terkadang kita biar keren, banyak tapi ternyata kita nggak bisa melaksanakannya. Berkali-kali ya Bu ya teman-teman ya. Kita berangkat sama ini biar banyak peraturannya, biar keren, biar anak itu yang patuh, ternyata tidak seperti dampaknya. Agar mudah diingat dan dipahami, dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Jadi nggak muluk-muluk. Contohnya di sekolah kita. Peraturannya kira-kira anak bisa laksanakan, gak mulu-mulu, tidak basa-basi, tidak terlalu tinggi, tidak terlalu berharap kita angan-angan tapi tidak bisa kita wujudkan. Itu harus kita hindari ya teman-teman. Dan semua warga kelas ikut berkontribusi dalam kegiatan curah pendapat, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Ya lanjut ya, nanti mungkin ada pertanyaan, kita lanjutkan dulu. Yang pertama, apa aksinya? Mempersilakan warga sekolah atau murid di sekolah tersebut untuk bercurah pendapat. Lanjut, mencatat semua masukan para murid atau warga sekolah, atau di dalam ini bisa di kelas ya, murid ya, di papan tulis atau di kertas besar atau kertas buatan poster. Susunlah keyakinan kelas sesuai prosedur pembentukan keyakinan sekolah atau kelas. Gantilah kalimat-kalimat dalam bentuk negatif menjadi positif. Muncul pertanyaan, kalimat negatif seperti apa ya? Oke, Pak Leo, silakan gambar Kalimat negatif. kalimat negatif menurut versi Pak Leo seperti apa ya kayaknya? Jangan terlambat. Jangan terlambat. Jadi ada yang Ada istilah jangan gitu ya. Dilarang. Dilarang, tidak. Tidak Terima boleh. kasih, tidak boleh. Oke. Tinjau kembali daftar curah pendapat yang sudah dicatat. Ya. Keyakinan inilah yang dimasukkan dalam daftar untuk disepakati. Ya. Kegiatan ini juga merupakan pendalaman kemampuan bentuk peraturan keyakinan sekolah atau kelas. Tinjau ulang keyakinan secara bersama-sama. Di sini mungkin bisa kita jadikan patokan ya. Mungkin dalam pas nanti kita awal ajaran baru, kalau kita jadi wali kelas, berkisar antara 3 sampai 7 prinsip keyakinan. Dengan harapan tidak terlalu banyak dan bisa kita lakukan. Semoga mencoba ulang menandatangani di sini. Kita mungkin pernah lupa pentingnya menandatangani. Pernah kita lakukan keyakinan kelas, ternyata harus ditandatangani untuk guru dan murid biar ada keyakinan dan rasa tanggung jawab bersama. Keyakinan sekolah kelas dilekatkan di dinding. Ini teknis ya teman-teman ya. Di tempat yang mudah dilihat semua warga kelas. Mungkin bisa kita pajang, kita bingkai, kita buat poster. Itu bicara teknis. Itu figura. Kita lanjutkan. Ini contoh. Contoh kalimat keyakinan kelas. Bersikap positif. Bisa kita baca. Menjadi yang terbaik, berkomitmen tugas, percaya dan menghormati orang sebaliknya. Ketika ada pembicara yang harus mendengarkan, mengedepankan kejujuran, bla bla dan sebagainya, bisa kita baca. Senantiasa membantu. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini hanya contoh saja dokumentasi saya melakukan hasilnya keyakinan kelas ya. Kita bisa lihat anak jadi bimbing berdoa dulu. Kita beri ya ini ceritanya berdoa nih. Ada mungkin terlalu sedih atau menghayati. Apakah antara nangis
Apakah ini tidur? Apakah ini tiap orang? dikasih gitu. Iya. Oke, di sini curah pendapat kita lanjutkan. Nanti juga ada video yang mau kita tayangkan. Oke, kita kasih statement. Ini hanya teknis teman-teman ya. Oke, di sini seorang guru membacakan apa saja nanti diklarifikasikan. Kita garis lagi, dipisahkan. Di sini dicatat kesepakatan kelas untuk ditandatangani bersama. Kita lanjutkan. Kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Di sini kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar menurut teman-teman secara pengertian kebutuhan dasar itu apa ya? Mungkin ada yang teman-teman yang menanggapi kebutuhan dasar apa? Kebutuhan primer. Kebutuhan primer. Yang mana? Yang mendasar. Kebutuhan pokok. Hal-hal yang Hal-hal. harus segera dipenuhi. Iya, harus dipenuhi. Terima kasih jawabannya ya. Semua benar teman-teman. Semua jawabannya benar, tidak yang salah. Oke, kita lihat sini. Untuk para ilmuwan, secara teoritis, kebutuhan dasar manusia kita bagi dalam 5 kelompok besar. Kebutuhan bertahan hidup, survival. Contohnya kesehatan, makanan, proses reproduksi kita masukkan di sini mungkin, walaupun mungkin dibagi sebagai orang itu dianggap tabu, sengaja saya tulis di sini biar itu lebih gamblang. Oke. Kasih sayang dan rasa diterima, kebutuhan untuk diterima, disayangi dan menjadi bagian kelompok perlu di sini. Kita hebat, kita pintar, tapi orang dalam menerima kita, gimana dampaknya? Ya. Oke. Penguasaan atau kebutuhan pengakuan atas kemampuan, mampu. Kita mampu kalau nggak diakui, bagaimana juga perasaan? Kesenangan, oke? Kesenangan di sini seperti apa yang kesenangan dalam versi Utitin? Kesenangan. Iya. Intinya memang kesenangan itu adalah kebutuhan pokok ya yang Iya. harus kita dapatkan. Ya di sini kesenangan dalam segala hal ya. Kesenangan di saat kita belajar kita butuh happy Iya. ya. Supaya kalau happy itu kan ilmu yang diberikan itu akan Masuk. sampai gitu ya, akan masuk ke kita. Oke. Ya. Ya, terima kasih jawabannya. Kebebasan, kebutuhan akan pilihan. Bagaimana? Mungkin Pak Adit bisa menanggapi ini. Silakan Pak Adit menanggapi di antara 5 ini. Mungkin saya ingin tanggapannya. Silakan. Kebebasan. Kebebasan, silakan. Kebebasan sendiri artinya hal apa yang saya mau, Iya. apa yang saya inginkan. Iya. Semisal ketika pembelajaran di kelas, mungkin anak merasa bosan Iya. berada dalam suasana kelas. No. Bisa jadi ketika anak ditanya ingin seperti apa atau ingin di mana belajar itu, bisa jadi jawabannya ingin belajar di luar kelas. Nah, sehingga kebebasan itu merupakan kebutuhan dasar dari Oke, manusia. terima kasih Pak Adit, Bu Nitin, teman-teman. Kita berakhir dulu teman-teman. Oke, baik kita ice breaking dulu dari Kak Cino ya. Oke, ice breaking lagi. Sedikitnya nanti saya kasih 2 kode. Hijau, hitam. Ya. Hijau kita. Ya, mohon maaf mungkin nanti bisa digeser Pak Andi ke sini. Pak Leo, mohon maaf bisa masuk. Terserah. Silakan teman-teman saling berhadapan. Pasangan. Oke. Cocok kita. Ya. Bulik ya. Gak apa ya. Sama-sama bantu ya. Saya korban. Ya. Korban. Pak Leo mohon menghadap ke Pak Andri. Oke. Bu hitam saya. Iya. Kita kasih kode ya. Hijau, hitam, hijau, hitam. Oh, apa yang posisinya? Berarti gimana ya? Hijau, hitam, hijau, hitam. Oke. Bagaimana instruksinya? Ya. Kalau saya nanti bilang hijau, berarti teman yang dituju sebagai hijau itu
berusaha akan menampar Dong yang banyak, dong banyak kayak gitu ya. Ya, contoh ini, saya bilang hijau berarti saya usahakan menyentuh Pak Andri. Jadi Pak Andri juga berusaha untuk tidak kena atau menghindar. Iya, Boleh boleh gini boleh. Tangan doang kanan. Iya. Ini apa sih terserah. Saya mukul. Iya, jadi Pak Andri contoh ya. Saya bilang hitam berarti Pak Andri berusaha. Ya, coba. Ya, tugas Pak Leo menghindari tepukan dari Pak Andri. Kenapa enggak? Contoh ya, hitam. Hati-hati. Ya, makanya udah di atas kali ya. Ya, maaf ini mungkin bisa kena. Oke, kita mulai. Saya pahami? Siap, fokus ya. Fokus dari kalimat saya ya. Udah paham ya? Kita ice breaking. Fokus. Hijau. Ya, pokoknya tidak enak ya. Oke, kita ulang. Fokus ya. Hitam. Sekali lagi. Ada yang kena nggak? Oke, seru nih. Hijau. Oke, terima kasih. Saya lihat dulu ya teman-teman ya. Kita lanjutkan. Silakan mau bisa sambil mencoba hidangannya. Oke, kita lanjutkan. Setiap orang akan berusaha untuk memenuhi kebutuhannya. Bila mereka tidak bisa mendapatkan kebutuhannya dengan cara yang positif, mereka bisa melanggar peraturan atau melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan nilai kebajikan. Muncul pertanyaan di benak saya teman-teman. Apakah menurut teman-teman siswa yang tawuran itu atau mengapa seorang bisa ikut tawuran atau dampak buruk yang lain? Apakah ada erat kaitannya dengan kebutuhan dasar? Silakan. Mungkin ini suruh saya. Ada. Silakan Pak Adit. Nih. Jadi kasusnya adalah Iya. mengapa anak ikut tawuran? Iya, kenapa? Bisa jadi karena dia tidak diterima di lingkungan yang positif. Misalkan di lingkungan yang circle-nya baik, dia tidak terima sehingga dia mencari kelompok-kelompok atau circle lain yang bisa menerima dia. Iya. Seperti itu. Luar biasa Pak. Kita lihat kalau bisa dalam kaitannya materi kebutuhan dasar Pak Leo ya. Menurut Pak Leo setujukah? Kenapa orang yang membuat kesalahan, tawuran dan hal-hal yang ekstrim lainnya? Apakah ada terkaitan dengan kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi? Ya silakan tanggapannya. Jadi kalau tadi saya lihat 5 kebutuhan dasar manusia tersebut, Ya. kalau dilihat secara itu harfiah, Ya. harusnya Ya. saya nggak tahu nih kalau di guru penggerak atau guru Ya, merdeka. silakan. Harusnya 5 kebutuhan dasar ini tidak boleh absolut. Oh iya, tidak pasti tetap ya. Tidak boleh absolut. Kalau bagi saya ya, Silakan. misalkan siswa ingin itu, tidak semuanya harus dituruti. Iya. Ingin kesenangan, tidak bisa diberikan kesenangan yang mutlak. Kebebasan tidak bisa diberikan kebebasan yang mutlak. Karena apa? Karena suatu saat dengan kebebasan yang dia miliki terlalu absolut, Iya. dia akan memberikan pengekangan pada orang lain atas dasar kebebasannya dia. Iya. Jadi saya akan membuli kamu. Biar apa? Biar saya bisa senang. Oh. Senang versi dia ya. Iya, tapi dia akan menghancurkan kesenangan orang lain. Iya. Oleh karena itu 5 kebutuhan dasar bagi saya ini haruslah ada sedikit kontrol sosial dari Iya. orang di atasnya atau orang yang lebih senior gitu, sehingga dampak-dampak negatif termasuk tawuran itu tidak terjadi. Karena kalau dilihat dari tawuran itu tentunya akar masalahnya dari ini juga, dari ini yang tidak terkontrol dengan baik oleh orang-orang senior atau orang-orang yang lebih tua. Itu aja. Terima kasih semoga sama dulu. Terima kasih untuk versi kita ya. Ini kita lihat di versi pendapat para ilmuwan. Kita bisa nanti intinya kita lihat sikon kebutuhan dasar ini harus kita kontrol, harus kita benahi karena akan ada bablas atau pengaruh yang bisa mungkin tidak diinginkan. Ini hanya sekedar
ilmuwan pendapat yang bisa kita jadikan gambar umum, teman-teman. Kita lanjutkan. Ini sudah dunia berkualitas, langsung saja. Adalah tempat khusus dalam pikiran Anda, dalam kita. Gambaran terbaik dalam hidup yang membuat hidup seorang menjadi lebih bermakna. Jadi bisa saja dunia berkualitas Pak Ibrahim berbeda dengan dunia berkualitas Bu Mimi, tergantung sudut pandang kita. Pak, hidup saya berkualitas dengan seperti ini. Menurut saya dunia berkualitas itu adalah gambaran yang terbaik dalam diri kita masing-masing. Tiap orang pasti berbeda karena sifatnya lebih spesifik. Kita lanjutkan ya ke materi restitusi ya. Oke, apakah itu restitusi? Kita lihat. Proses menciptakan kondisi bagi murid, proses untuk memperbaiki kesalahan mereka. Setiap orang pernah salah, guru juga sering salah, terutama saya. Sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Intinya kita harus bawahi teman-teman, dengan karakter yang lebih kuat, before and after. Yang tadinya saya salah Bu Mimi, setelah saya dapat sikap institusi ini yang kita bahas nanti, saya menjadi pribadi yang lebih kuat, lebih bermakna, lebih baik. Ya, oke. Proses kolaboratif mencari solusi untuk masalah mereka, membantu murid berpikir tentang tujuan mulia, cara membangun orang lain. Ini pendapat gosa ya. Oke, kita lanjutkan. Contoh saja teman-teman. Di sini ada banyak ya. Disiplin, ini hukuman, konsekuensi, restitusi. Kita persingkat saja. Intinya konsekuensi harus terjadi, restitusi merupakan pilihan. Ini bagian hukuman bisa kita baca. Konsekuensi seperti ini juga, murid tidak nyaman, ini anak mendapatkan penguatan hanya bertahan dalam waktu pendek, ini masalah yang terpecahkan. Yang hukuman, kita berikan hukuman tapi belum tentu dia menyadari kesalahannya. Bisa saja akan diulangi kembali, bisa dipahami? Ya, silakan ya. Oke, intinya restitusi ada dampak kebaikan, lebih positif. Konsekuensi sifatnya netral, belum tentu memperbaiki keadaan. Apalagi hukuman negatif sifatnya, berawal ke jadi urutannya dari hukuman ke konsekuensi, cari solusi yang terbaik ke restitusi. Ya, ini gambarnya Bu ya. Kita lanjutkan. Oke, ciri-ciri restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Ya, memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan. Restitusi ini adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Kita karakter anak yang pelan-pelan kita bina, kita kembangkan. Restitusi fokus pada solusi. Di sini nih teman-teman, fokus pada solusi kita. Kalau nggak solusi berarti kita belum mendapatkan efek dari restitusi. Jangan-jangan masih konsekuensi saja. Ya. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Anak yang salah diterima kembali ke kelompoknya, karena kita memberikan solusi yang terbaik untuk mereka. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang tadi itu kaitannya. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakannya. Ya, oke. Intinya dalam konsep ini setiap orang kita berpikir seseorang membuat kesalahan, apakah karena salah satu di antara 5 kebutuhan dasar itu tidak terpenuhi? Jadi berpendapat orang melakukan satu kesalahan atau kejanggalan secara teoritis ini karena ada salah satu kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi atau tidak terwujud yang diharapkannya. Ya, itu ya. Oke, di posisi kontrol nanti saya coba untuk memasang videonya ya. Kita lihat dulu. Nanti kita nonton dulu sebentar. Sangat bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol.
5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Gosser dan contoh penerapannya. Saya mau toilet. 5 posisi kontrol itu adalah: 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Di sini guru piket. Naren! Sini kamu! Di sini ada yang bermasalah, kita lihat. Selamat Penanganan yang pagi. pertama. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus ke lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Tadi teman-teman ya, layani tadi posisi yang dilakukan oleh guru tersebut, dia dalam posisi kontrol menghukum anak. Jadi dari video itu kita bisa lihat anak yang merasa yang terlambat diperlakukan oleh guru tersebut seperti tadi. Nanti kita bisa lanjutkan lagi sebagai gambaran sebagai posisi kontrol manakah yang sudah sering kita lakukan. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Selanjutnya posisi yang kedua, Naren! Selamat pagi Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu, Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? maaf Bu, maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu, maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal.
memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, Nak? Terlambat lagi ya, sayang? Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin, ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak?
Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai set alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Ya, itu teman-teman tadi gambaran video dalam 5 posisi kontrol ya. Kira-kira menurut rekan-rekan semua, kita sudah ada dalam posisi yang mana ya? Manajer. Manajer, luar biasa beliau. Luar biasa. Yang lain? Tergantung suasana Tergantung suasana hati benar. Setuju? Lagi tenang, lagi Ya. kalau lagi ada Masalah, stres. Iya. Nah, baru itu. Terima kasih Pak Andi. Hal itu juga saya alami ya, Pak Adit lebih paham saya. Jadi kita dalam lagi nyaman, lagi fresh, tanpa ada intervensi yang lelah, semua kita bisa dalam kondisi nyaman, berposisi seperti yang diharapkan. Tapi kenyataannya seiring waktu, seiring rutinitas, problem yang begitu kompleks dan lain sebagainya, kita dalam teori pelajaran tersebut lepas kontrol dari logika analisa kita. Itulah yang perlu kita tanamkan, perbaikan diri kita untuk kedepannya. Nanti kita akan lebih fokus lagi di segitiga sendiri seperti apa untuk solusinya ya. Oke. Ya. Kita lihat di sini segitiga restitusi adalah proses dialog yang digunakan untuk penyelesaian masalah. Jadi kita mencari masalah untuk diselesaikan ya. Validasi tindakan yang salah. Yang pertama di bawah, menstabilkan identitas. Validasi tindakan yang salah, lanjut ke menanyakan keyakinan. Oke, nanti bisa kita ada contoh video mungkin bagaimana sih, apa sih yang dimaksud dengan menstabilkan dan lain sebagainya. Oke, kita lihat di sini, Pak Yani, kita lihat.
Yang pertama, menstabilitas adalah kondisi untuk membuat anak yang merasa gagal, yang tadinya merasa salah, menjadi positif terhadap dirinya. Ya, dalam hal ini misalnya gini, dia sadar dia salah. Sebelum kesalahan itu membuat dia dampaknya lebih sakit untuk dia, membuat dia terpuruk dan sebagainya, kita stabilkan dulu identitas dia dengan beberapa kalimat. Oke, nah, nggak apa-apa, setiap orang punya kesalahan. Guru juga pernah salah. Sini Pak, kita stabilkan dulu. Tidak menambah beban masalah dia, tidak menambah penderitaan dia, tidak membuat dia lebih terpuruk. Ya, lanjut ya. Setelah itu kita beralih ke sini. Validasi tindakan yang salah, membantu untuk mengenali basic atau dasar atau kebutuhan dasar yang dipenuhinya. Materi yang tadi teman-teman, dia salah, jangan-jangan 5 kebutuhan dasar tadi nggak terpenuhi. Kita guru nggak sadar, ngajar biar materi disampaikan, cuma kita lupa mengetahui kejiwaan dia pada hari itu. Mungkin kebutuhan dasar mana yang nggak kita penuhi, kita lupa, kita terlewatkan mungkin ya. Oke, lanjut. Kita beranjak ke next tahap berikutnya, melihat dan menyadari kesalahan yang dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Yang tadi, di sini contohnya dalam contoh praktis di kelas, setelah kita membuat keyakinan kelas, ya, kita eratkan. Menurut kamu kesalahan apa yang telah kamu berbuat? Bagaimana solusinya? Kita libatkan dia, dari dia masalahnya, kita bimbing dia untuk mencari solusi bersama, dan jawabannya sebaiknya ada dari kalimat siswa tersebut. Kita lanjutkan. Ya, di sini mungkin ya, kasus pertama, pada suatu hari pelaksanaan ulang PJOK, seorang murid yang bernama Awaludin ketahuan mencontek. Dalam hal ini, Pak Ibrahim selaku guru mata bahasa PJOK memanggil Awaludin untuk mengklarifikasi tindakan dari murid tersebut. Pak Ibrahim memposisikan diri sebagai posisi kontrol manager. Kita lihat dulu ya. Baik teman-teman, sambil mungkin menulis nanti beberapa pertanyaan, nggak usah banyak-banyak ya. Satu aja tiap orang. Ya, Bapak, kita coba dulu ya. Kita melihat contoh gambaran video, walaupun ini jauh dari kata baik, ya, hanya untuk gambaran buat teman-teman saja ya. Kita mulai. Ya, so tahu Malu kan itu kok. Iya, coba kamu ceritakan kejadiannya. Saya membawa kecil ke dalam ruang kelas dan diketahui oleh teman-teman saya. Iya benar. Tidak mengapa setiap orang pernah ada masalah. Dan kita berbagai baik, menurut kamu apa? Baik teman-teman, sampai kita bahas di sini seorang guru, dalam hal ini konteksnya Pak Ibrahim, memanggil kesalahan seorang anak yang bernama Udin karena dia mencontek di kelas waktu ulangan. Tindakan yang pertama dipanggil itu, di sini kita lakukan segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitasnya. Anak yang udah merasa tadinya salah, jika gurunya bijak, tidak memarahi, tetapi memperjelas. Apakah kamu benar melakukan kesalahan tersebut? Iya Pak, oke. Tidak apa-apa, setiap orang pernah salah. Itu kalimat itu kita stabilkan dulu Bu Mimi, identitas anak. Bukannya kamu malah, dalam hal ini mungkin posisi gurunya lagi nyaman. Belum tentu seorang Pak Ibrahim bisa melakukan ini dengan konsisten. Ya, kembali kepada kita. Oke. Perhatikan mencontek itu sudah sesuai dengan
Setuju. Menurut kamu kayak yang merasa apa yang sudah bilang? Jujur dalam pulang. Baik. Untuk kedepannya solusi apa yang akan dilakukan saat ada suatu pelanggaran? Saya akan menjawab soal itu dengan jujur dan saya jadi jauh-jauh hari akan belajar dengan dia dan bertanding pada Bapak sebagai guru contoh karena saya belum paham apa. Baik, Bapak pasti akan menasihati kepada kamu. Terima kasih Pak atas nasihatnya. Saya izin kami dulu kelas. Ya. Bagus. Yang tadi itu teman-teman ya, Pak Yani, posisi anak tadi setelah kita stabilkan, masalahnya kita tahu, kita redakan dulu emosinya, dia tidak bisa terpuruk. Tahap yang kedua, kita validasi benarkah kamu melakukan kesalahannya. Terus kita sangkut pautkan Pak dengan kesepakatan atau keyakinan kelas yang pernah kita buat dengan anak di kelas. Jadi anak itu ada, dia itu salah dengan data. Kita tuh memberikan kepada orang tuh dengan data. Oh ini kamu lakukan ini karena ini. Kesepakatan kita seperti ini. Jadi tidak dan anak tuh merasa salah tanpa ada bukti. Ini tadi erat kaitannya antara segitiga restitusi. Dalam hal ini segitiga restitusi itu diharapkan kita memakai sebagai posisi manajer idealnya. Inilah contoh dari video yang ini. Selanjutnya variasi tindakan dan keyakinan kelas yang tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan nama saya Auludin dari kelas 10. Di sini saya izin meminta maaf kepada Pak Ibrahim atas kesalahan saya yang saya perbuat, yaitu mencontek ketika ulangan dalam ruangan kelas. Dan saya ucapkan terima kasih kepada Pak Ibrahim telah memberikan nasihat kepada saya untuk tidak mengulangi hal tersebut. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, maka Pak, silakan. Ada yang ingin ditanggapi, silakan. Boleh diperlihatkan segitiga restitusinya, Pak? Oh iya, ya. Tiga tahapan itu ya. PPT-nya berarti kan nanti yang lagi Pak. Ada ya? PPT kan? Nanti PPT. Itu bukan tanggal. Maaf. Kalau nggak ada sih nggak jadi tadi. Salah tuh ya. Jangan juga ya. Salah tuh ya. Silakan mungkin pertanyaan tadi nanti saya bisa ya. Tadi ada komentar dulu ada tiga langkah apa aja Pak Yang Baik? ditanyakan apa? Yang ditanyakan tadi apa? Memvalidasi. Ya. Apa tadi? Menetapkan identitas Ya. pada tindakan. Menstabilkan. Menstabilkan identitas. Memvalidasi Tindakan dan merayakan keyakinan. Keyakinan. Apa aja? Nah itu ada tiga tuh. Valio yang mana? Ya, silakan Pak Ido. Segitiga restitusi itu bagus sekali. Iya. Yang awalnya itu saya cuma pengen pengen konfirmasi aja untuk yang kestabilan identitas itu apakah sinonim dari kestabilan emosi gitu? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tahapan refleksi dari siswa itu apakah kita bisa mengikut sertakan dia dalam sebuah kegiatan yang positif dan mengajak dia melakukan refleksi bersama di situ, atau hanya sebatas secara verbal saja? Itu aja Pak, makasih. Mungkin sebentar Pak Ido bisa dibantu dari yang tadi. Oke. Bisa ditanggapi sama teman yang lain mungkin Bu Pak Andi menanggapi dari pertanyaan. Kurang paham pertanyaannya Pak. Coba bilang Pak. Coba Pak Leo diulang pertanyaannya apa tadi ya? Saya tadi belum fokus.
cari dulu di Google itunya apa segitiga restitusi. Oke. Yang tadi yang tanyakan menstabilan identitas itu sinonimnya menstabilkan emosi pelaku atau tidak gitu. Terus yang kedua tentunya kan untuk apa sih, untuk menyelesaikan sebuah masalah kan tentunya siswa harus melakukan refleksi ya, atau menanyakan keyakinan gitu kan ya, atau hanya sebatas menanyakan keyakinan gitu, kemudian hanya sekedar secara verbal gitu, tidak melakukan sebuah kegiatan-kegiatan positif dan nanti berakhir pada sebuah refleksi bersama gitu, sebagai apa ya, peneguhan untuk mengantisipasi permasalahan-permasalahan yang akan muncul yang sama di berikut. Ya, gitu Pak. Itu Pak Andri. Ya, coba saya tanggapi ya atas pertanyaan yang Pak sampaikan. Yang walaupun memang itu betul-betul intisari dari pertanyaan Pak itu betul-betul ya intisari dari materi ya segitiga restitusi tadi. Nah, untuk yang validasi itu ya bisa juga kalau memvalidasi emosi atau perasaan, cenderung ke perasaan bagaimana tadi yang disampaikan oleh Pak Ibrahim bahwa ketika seorang murid melakukan kesalahan dan murid tersebut merasa memang dia melakukan kesalahan, maka emosinya itu harus divalidasi gitu, artinya harus diredakan supaya nanti perasaan bersalahnya itu berkurang atau hilang. Nah, ketika perasaan bersalahnya itu hilang atau berkurang, maka nanti untuk step berikutnya dari langkah segitiga restitusi itu bisa berjalan dengan baik seperti itu ya, sampai terakhir itu betul di pertanyaan kedua ya Pak, tentang apa, refleksi ya, refleksi dari peserta didik atau muridnya. Kalau yang saya tahu dari segitiga restitusi mungkin ya, itu di tahap akhir itu adalah bagaimana menumbuhkan, yang paling utama itu adalah menumbuhkan kesadaran dari murid gitu, atas apa yang terjadi, atas apa yang sudah dibahas sebelumnya, sehingga ketika dia kesadarannya itu muncul, maka akan dengan senang hati apa yang sudah diputuskan bersama itu menjadi bisa dilakukan menjadi dengan lebih baik seperti itu Pak Leo. Jadi bukan apa tadi dilakukan bersama ya, nah itu, atau nanti mungkin Pak Bami akan menambahkan. Saya tergelitik lagi. Segitiga restitusi itu bisa menjadi sebuah siklus atau tidak? Karena kalau saya pengalaman mengajar, itu siswa untuk menyelesaikan masalah mereka itu untuk masalah dirinya sendiri aja susah sekali. Jadi perlu ada tahapan-tahapan yang lebih panjang lagi hanya sekedar segitiga restitusi itu sendiri. Andai kata mau pakai segitiga restitusi pun sepertinya harus menggunakan sebuah siklus gagal dan menguji lagi, gagal, menguji lagi, seperti itu sih. Karena tidak semuanya bisa berakhir dari satu kali saja gitu loh, bagi saya gitu Pak. Apakah seperti itu atau bagaimana Pak? Ya baik Pak Leo, intinya segitiga restitusi ini merupakan salah satu manajerial yang kita laksanakan kepada anak ya. Jadi hanya contoh bagaimana segitiga restitusi bisa merubah anak, intinya yang saya sampaikan. Jadi anak itu merasa terlibat dari kesalahan dia tersebut, dia itu dilibatkan juga untuk mencari solusi buat dia. Jadi untuk pertanyaan, apakah solusi yang pernah kita bahas dari dulu, apakah memang setiap segitiga restitusi bisa diterapkan untuk semua kondisi? Nah, ini muncul perdebatan. Sewaktu mungkin kegiatan lain atau di luar karya ditanyakan. Intinya banyak yang mengatakan beliau, apakah contoh tawuran sekian banyak orang itu bisa diterapkan segitiga restitusi? Lama dong Pak, coba orang ditanyakan. Nah, situ muncul perdebatan.
Ada yang mengatakan, Pak udah saya langsung konsekuensi saja, karena sudah jelas apabila tawuran konsekuensinya dikeluarkan atau dihukum. Kalau dia misalnya made by accident, nikah sebelum lulus, ada konsekuensinya. Jadi kita bisa melihat dari sisi itu Pak Leo. Jadi apakah ada perubahan yang signifikan setelah dia melakukan kesalahan? Kita validasi. Nah, jadi validasi keyakinan itu erat kaitannya dengan kesepakatan kelas. Jadi ini ceritanya, video tersebut atau idealnya kita melakukan keyakinan kelas dulu di kelas itu. Untuk lebih luasnya di sekolah itu Pak Leo. Jadi setelah anak melakukan kesalahan, kita terapkan segitiga restitusi yang tadi. Ini loh kesalahan kamu, keyakinan kelas kita ini loh yang sudah kita buat. Apakah kamu merasa sadar dengan kesalahan yang kamu buat? Iya Pak. Nah, keyakinan kelas mana atau keyakinan sekolah mana yang sudah kamu langgar? Oh yang ini Pak. Dan kan dia tahu, dia sadar, dia itu bersalah. Dia mengetahui keyakinan kelas yang sudah dibuat bersama. Inilah konsekuensinya, inilah hasilnya, inilah akibatnya. Guru dalam ini membantu anak itu menemukan solusi dari masalah dia. Jadi dia itu nggak merasa bersalah, nggak merasa terhukum, walaupun dia masalah dalam hal ini ya. Cuman kita dalam hal ini idealnya guru itu memposisikan diri kita sebagai manajer, minimal pemantau. Jadi anak itu ada progres ke depannya, berusaha tidak mengulangi kesalahan dia untuk ke depannya lagi. Saya kira seperti itu Pak Leo. Mudah-mudahan di lain waktu kita bisa lebih memperdalam materi ini. Karena sampai sekarang juga di forum-forum ini menjadi perdebatan yang sengit. Apakah tawuran tadi bisa diprogres diskusi? Bagaimana lama waktunya? Ada pendapat, udah langsung aja konsekuensi. Si dia udah tersalah kok. Kalau saya pribadi, ditanyakan, Pak Ibrahim, segitiga restitusi itu cocok seperti apa? Cocoknya kita tuh idealnya bersifat individu. Anak itu tahu kesalahan dia, orang nggak tahu, jadi harga dirinya tetap terjaga, privasi dia tetap ada. Seperti tadi materi penghargaan atau hukuman tadi, kita hukum anak, kita berikan anak penghargaan di hadapan orang lain. Ternyata Pak Yani setelah kami tadi pelajarin, penghargaan itu tidak selamanya baik. Kalau niat kita baik tapi caranya salah, bisa aja dari penghargaan malah membuat orang lain kesakiti atau merusak hubungan. Seperti itu Pak Leo ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas atensinya teman-teman. Untuk mengakhiri materi kita atau diseminasi kita hari ini, saya mohon tanggapan atau refleksi dari teman-teman ya. Berapa? Mungkin 2 kata atau 1 kalimat saja. Setelah teman-teman semua mengikuti diseminasi ini, apa yang akan disampaikan? Apakah refleksi diri pribadi? Apakah untuk saran masukan buat saya pribadi ke depannya? Mohon tanggapan atau refleksinya. Mulai dari Pak Aditya. Iya, terima kasih Pak Ibrahim. Tanggapan atau refleksi dari saya adalah bahwa kegiatan ini sangat bermanfaat sekali bagi kita sebagai guru, karena kita menjadi lebih tahu makna dari peran kita sebagai guru di sekolah. Kalau dulu mungkin pemahamannya masih berputar pada administratif, tapi kalau sekarang setelah ada diseminasi ini ya kita menjadi tercerahkan lagi bagaimana cara menjadi seorang guru yang lebih baik lagi ke depan. Ya, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Boleh silakan. Terima kasih ya dengan mengikuti diseminasi ini, terus terang menambah pengetahuan kita bagaimana kita mungkin solusi selama ini mungkin kita hanya tahu ketika menangani anak seperti ini dan langsung ke BK. Ternyata dengan mengikuti kegiatan ini, alhamdulillah saya menerima ilmu yang bermanfaat ya. Ketika kita mungkin anak-anak kita membuat kesalahan, gitu kan, tergantung kita juga jangan memvonis bahwa anak itu adalah nakal, mungkin ke sana ya. Jadi memang ada langkah-langkah yang lebih bijak mungkin ya. Yang permasalahan-permasalahan yang kita memang selama ini monoton hanya itu, setelah menyerap seperti tadi tawuran. Paling kita mungkin kalau anak tawuran kita dikeluarkan, ternyata kita tidak bisa menyalahkan secara langsung seperti itu ya. Mungkin kita akan ambil ketika anak itu diberikan arahan yang lebih bijak. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Mungkin Bu Mimi atau siapa? Ya, terima kasih Pak Baim. Ya. Alhamdulillah ya saya ada di sini sangat banyak nih mendapatkan ilmu khususnya dari Pak Ibrahim yang melakukan aksi nyata di diseminasi. Nah dari kegiatan ini Kak, saya jadi kayaknya kita ini harus konsisten nih. Iya. Konsisten mengadakan kegiatan diseminasi ya. Oh gitu. Konsisten mengadakan diseminasi karena ilmu ini sangat bagus sekali dan sangat sangat bermanfaat sekali ya. Dan tadi saya lihat dari pembahasan terkait budaya positif itu sangat keterkaitan ya semuanya, diawali dengan budaya positif, nilai-nilai kebajikan, kemudian tadi motivasi ya, motivasi, hukuman, konsekuensi, keyakinan kelas gitu, sampai ke segitiga restitusi itu sangat keterkaitan dan itu luar biasa, bagus sekali materinya. Terima kasih Pak Baim, dan penyampaian Pak Baim juga luar biasa, sangat jelas dan sederhana dan dikait-kaitkan dengan kejadian sehari-hari, itu luar biasa sekali. Terima kasih Pak Baim. Oke, refleksi saya cuma satu kata, tercerahkan. Saya banyak kata. Dulu sebelum masuk ruangan ini ada peribahasa. Tidak tahu di tidak tahuku. Karena aku tidak tahu apa-apa sebelum saya masuk sini. Tapi harapannya setelah masuk sini saya keluar ini muncul peribahasa baru. Tahu di tidak tahuku. Jadi aku tahu bahwa aku tidak tahu dan aku akan mencoba untuk tahu. Terima kasih. Tahu-tahu makan tahu. Ya, kalau refleksi dari saya, pertama ya dari sisi materi, Bapak Im tadi menyampaikan sudah baik, sistematis, kemudian bisa dipahami karena tadi dikaitkan dengan kondisi-kondisi real yang dihadapi di sekolah. Luar biasa materi ini tentang budaya positif, terutama untuk bagaimana kita mengubah paradigma kita tentang bagaimana membentuk motivasi intrinsik di siswa. Jadi kita harus menghindari hukuman, penghargaan, tapi kita harus membangun ya pendekatan segitiga restitusi dan membangun bagaimana motivasi intrinsik itu muncul, dan ini harus kita lakukan secara konsisten. Mudah-mudahan guru-guru penggerak yang sudah paham tentang ini dan guru-guru lain yang tercerahkan lewat kegiatan diseminasi ini juga mau menerapkan secara konsisten pada saat ada anak yang mengalami masalah. Karena setiap tindakan ada tujuan, kan? Baik itu tindakan yang baik maupun tindakan yang buruk. Terima kasih, seperti Pak Andri, tercerahkan dan luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Pak Baim untuk undangannya. Betul-betul hari ini saya mendapatkan ilmu yang sangat bermanfaat, karena sebelumnya mungkin pandangan kita terhadap siswa itu negatif, tetapi setelah mendapatkan pencerahan dari Pak Baim ini kita menyadari posisi kita sebagai guru. Mudah-mudahan, kalau saya sih mudah-mudahan setiap ada kesempatan diseminasi saya diundang lagi Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak Ibu atas tanggapan dan mungkin refleksi masing-masing. Refleksi pribadi buat saya berterima kasih kepada teman-teman dalam kegiatan ini kita terlaksana dengan baik. Saya pribadi berusaha mencoba memperbaiki diri saya setelah saya mendapatkan pendidikan dan latihan yang bermanfaat yang kami jalani sekarang. Mohon doanya dari rekan-rekan semua agar kegiatan kami nanti tetap lancar hingga selesai. Amin. Ya.
Baiklah, mudah-mudahan kita semua bisa menerapkan posisi kontrol kita sebagai manajer. Walaupun pada kenyataannya kita membutuhkan waktu dan proses serta kolaborasi dari semua pihak. Sekian dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf jikalau ada penyampaian yang tidak berkenan, penyampaian yang tidak puas dari saya. Intinya kita semua belajar untuk memperbaiki diri. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.